Oke, sahabat Lebak Tilas, kita akan ngobrol lagi dengan Mama Ian terkait dengan budaya dari Keraton Kacirebonan. Ma, ada budaya apa aja sih di Keraton Kacirebonan ini? Alhamdulillah kami di sini punya 2 unit kesenian ya. Ada Gria Budaya Mama Ucup, juga ada Sanggar Seni Sekar Pandan. Nah, dua-duanya kebetulan konsen di kesenian dan kebudayaan. Gria Budaya konsen di pedalangan, wayang, karawitan, juga ada tari, dan di Sanggar Sekar Pandan ada seni kriya juga, ada tari dan karawitan. Nah, budayanya itu apa aja tadi yang disampaikan? Ada wayang ya? Ya, ada wayang. Karena kebetulan saya Ketua Pepadi Kota Cirebon, jadi artinya sebagai implementasi atau melanjutkan edukasi terkait dengan pedalangan atau kerawitan wayang, itu kami konsen di situ. Nah, wayang, bicara wayang itu kan orang melihat itu ada wayang kulit dan wayang golek ya, Ma ya? Betul. Secara umum ya. Yap. Nah, kalau di keraton sendiri itu lebih wayang apa? Wayang kulit. Oh, ya, wayang kulit. Wayang kulit. Wayang kulit ada ciri khas nggak dengan daerah yang lainnya, Pak? Sangat beda. Jadi uniknya Cirebon itu dari satu bentuk kesenian tuh beda dengan daerah lain, baik di Jawa, Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun Sunda itu sendiri ya. Kami punya wayang kulit yang kasat mata itu membedakan dari telekung. Telekung itu mahkotanya Gatot Kaca, Arjuna, Nakula, Sadewa itu kalau di Jawa itu nempel, si telekung itu nempel ke kepala, tapi kalau di Cirebon tidak, yang kasat mata. Terus di tata sungging itu proses pewarnaan batik, pewarnaan tubuh itu beda. Kalau di sini kan kami punya khas Megamendung, pembatikannya kalau di sana kan beda, bukan Megamendung, yang khasnya itu. Terus dari pola ukir juga tata ukir beda, lebih halus, lebih spesifik lah, lebih khas Cirebon itu. Nah, wayang sendiri, wayang Cirebon, wayang kulit Cirebon itu tahun berapa sih Ma mulai adanya? Wayang itu di 1490 apa 70-an gitu. Pertama kali pagelaran wayang kulit itu pada waktu Kanjeng Sunan Gunung Jati menikah, dan bahkan yang jadi dalangnya itu Sunan Panggung, Pak Sunan Kalijaga gitu, di bangsal Peringgitan yang ada di komplek makam Sunan. Itu 1400-an. 1400-an. Ya, wayang dulu nih waktu zamannya Sunan Gunung Jati sampai sekarang itu ada perbedaan nggak sih? Insya Allah tidak ada untuk Cirebon ya, tapi kalau untuk daerah lain saya kurang begitu paham. Kalau Cirebon masih original. Wayang Keraton Kacirebonan itu ada berapa jenis wayang, Mak? Ada 2 jenis, wayang jimat atau kidang kencana. Satu laginya wayang anggon, yaitu Megamendung. Kidang kencana itu yang secara spesifik, yang kasat mata itu lebih kecil dibanding Megamendung, besar-besar. Gitu. Nah, kalau dari tokoh sama nggak? Tokoh sama, hampir sama. Cuma yang membedakan di Cirebon dengan daerah lain itu punakawan. Ya, kalau di luar Cirebon itu ada 4. Petruk, Kareng, Cungkring, dan Bagong ya. Kalau di Cirebon ada 9. Dari mulai Semar, Petruk, Kareng, Bagal Buntung, Cungkring, Duala, ada 9 pokoknya semuanya itu. Jadi, karena 9 itu ada yang mengatakan bahwa ini adalah simbol wali, karena sentral wali kan ada di sini, walaupun beliau muda tapi dijadikan sebagai pemimpinnya, khalifahnya wali kan beliau. Gitu. Jadi yang membedakan itu adalah punakawannya. Punakawan beda. Kalau yang lainnya sama. Sama. Kalau dari cerita nih, Mak, cerita wayang Kacirebonan ya, Keraton Kacirebonan dengan wayang lainnya itu ada pembeda nggak? Lama. Kalau untuk ceritanya sendiri kan ada 2 babon tuh, ada Mahabharata sama Ramayana. Itu yang menjadi patokan gitu. Itu standarnya di sana. Wayang ya. Tadi bicara wayang itu kan sebenarnya di wayang itu salah satu kesenian yang waktu itu konon difungsikan adalah untuk penyebaran agama Islam. Betul. Nah, seperti apa sih, Mak, dari maksud wayang itu sendiri, wayang kulit ya? Iya, kenapa wali menggunakan media tadi? Karena media ini kan pada waktu itu sangat digemari, sangat disayangi. Kalau wali masuk dengan menghancurkan lokal jenis yang ada, tentunya akan marah
Tapi ya karena cerdasnya Wali tadi, media tadi digunakan sebagai siar, alat siar, ya, wayang, juga tarian, di Cirebon itu kayak gamelan juga, itu kan jadi media siar. Nah, selipan-selipan apa sih yang disampaikan ya waktu itu ya, konon waktu itu, muatan agamanya gitu? Ya, Pak. kalau muatan agama yang jelas bisa kita serap ya, dari mahkotanya Samiaji. Samiaji itu punya mahkota, di sini tuh ada jimat layang Kalimusada. Apa sih isinya, esensinya apa? Ya 2 kalimat syahadat tadi. Jadi artinya itu adalah esensi yang sangat menyentuh. Nah ini nanti setelah dari situ orang yang menikmati secara perlahan akan diajarkan syariat-syariat. Karena wayang itu sendiri adalah menggambarkan sisi baik dan sisi buruk. Ya, Pendawa dengan sisi baiknya, Korawasina dengan sisi buruknya kan. Kita adalah memilih gitu sebagai umat, memilih mau kemana kita ini. Kalau mau sisi baik ya jelas dari jumlah 5 itu kan sudah, ini adalah rukun Islam ya, dari Pendawa 5 itu, dari mulai Samiaji, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa, ini kan sudah menggambarkan ini adalah rukun Islam yang harus kita laksanakan gitu, karena perintah. Ya, berarti itu ada modifikasi dong. Modifikasi budaya ya, betul. aslinya dengan ketika ada Islam jelas masukkan. Itu asimilasi budaya dari Hindu, karena Cirebon itu kan caruban, jadi beberapa budaya, beberapa agama yang diasimilasikan, namun tetap esensinya nanti kena, siar Islamnya dapat di situ. Oke, itu topeng ya, salah satu budaya wayang dari Cirebon. Wayang ya, sorry. Wayang. Oke, tadi teman-teman ya, itu adalah salah satu budaya yang dikembangkan di Keraton Kacirebonan adalah wayang. Yang kedua adalah topeng. Topeng. Oke. Nah, di Cirebon ini ada berapa jenis topeng sih, Mak? 5 karakter. 5 karakter, oke. Ada apa aja, Mak? Ada Panji. Panji itu ini juga namanya perjalanan hidup manusia, dari Panji, Samba, Rumyang, Temenggung, Kelana. Nah, Panji itu kan mapan ingkang siji. Sinonimnya mapan ingkang siji itu apa? Saya yakin dan percaya, ya kami harus yakin dan percaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah. Nah itu udah jelas tuh ya, artinya lebih kepada ketauhidan. Kita yakin. Yang kedua adalah Samba. Samba itu menyambangi. Kita wajib artinya bersilaturahmi terhadap sesama, karena esensi dari silaturahmi itu sangat positif, banyak sekali manfaat dari silaturahmi. Yang ketiga adalah Rumyang. Apabila kita merantau ke luar kampung halaman, kita hendaknya memberikan sesuatu yang harum kepada kampung halaman, keluarga, dan terutama untuk diri kita sendiri. Dan keempat adalah Tumenggung. Tumenggung ini adalah orang nomor 2 di kerajaan atau di kesultanan, Pangeran Patih ya. Dia sudah dewasa, sangat bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Dan kelima adalah klimaks dari kehidupan manusia, yaitu menjadi seorang leader. Leader tentunya leader yang ada manfaat untuk masyarakatnya, untuk lingkungannya. Seperti itu, Mas. Jadi ada 5 tokoh ya? 5 tokoh. Nah, 5 tadi kan sama dengan Pendawa 5 tuh. Rukun Islam yang semuanya ada 5 jumlahnya. Itu 5 tokoh yang diperankan dalam tarian topeng. Tari topeng. Nah, tarian topeng sendiri itu tahun berapa mulai adanya? Tarian topeng yang saya tahu itu pas ada pergolakan Cirebon dengan Galuh Pakuan yang Prabu Cakraningrat tuh. Nah itu cikal bakalnya tarian topeng. Karena yang menjadi penari topeng atau ronggengnya itu Nyimas Gandasari. Telik Sandi itu ya? Nah itu. Ya, salah satu. Jadi mungkin teman-teman perlu disamarkan. Perlu diketahui juga ya. Sebelumnya sempat kita ekspor tentang perang antara Cirebon dengan Raja Galuh, termasuk situs-situsnya. Nah di situ memang ada namanya Nyai Ronggeng. Ya, itu masih hubungannya sebenarnya dengan topeng. Tari topeng itu. Ya. Nah topeng yang Cirebon ini itu di Indonesia ada pembeda nggak? Atau topeng itu memang hanya Cirebon ini? Ya, bahkan di Cirebonnya sendiri ada beberapa gaya atau style ya. Di Losari ada gaya Losari, di Palimanan punya gaya Palimanan, di Gegesik ada Gegesik, terus ada di Selangit, ada di Kalianyar, ada di Indramayu, ada di Majalengka, ada di Bongas.
itu luar biasa di tiap-tiap daerah. Tapi esensinya ada juga yang mengatakan bahwa perjalanan topeng ini dari tokoh Panji dari Jawa Timur menuju ke barat ke sini. Ada yang mengatakan seperti itu juga. Oke, topeng. Topeng itu kan kalau orang melihat adalah topeng penutup wajah. Yep. Ada nggak sih makna di balik kata topeng itu? Iya, ada yang bilang ketop gepeng. Jadi di bawah, di atasnya topeng atau di sobra itu kan ada 2 buletan yang ada klip ya. Itu ketop gepeng. Nah, itu kan gepengnya. Dan secara ilmu hakikat ya, ada syariat, tarekat, hakikat, marifat. Nah, topeng ini masuk ke dalam ilmu, masih syariat karena apa? Dia masih tertutup ya. Wayang juga masih tertutup dengan layar. Terus berokan juga masih tertutup dengan. Dan sesungguhnya yang sudah sampai level kepada makrifat atau sudah kepada insan kamil itu adalah tari tayuban. Tayuban juga sama, itu syiar lagi tuh. Karena tayuban ini sudah tidak ada sekat. Bahwa inilah aku artinya sudah manunggaling kaula Gusti. Kalau di topeng, di wayang artinya si penari itu mengikuti komando dari kedang, ya komando dari kedang. Tapi kalau tayuban, penari yang menjadi komandan, pengen incek dulu, pengen capang dulu bebas. Tapi kalau tari topeng sudah urut. Ada unggah, ada dodoan, ada unggah tengah, ada kering. Tapi kalau di tayuban, saya mulai dari kering dulu, mau dari gagahan dulu, terus nanti endingnya smooth. Bisa. Sebentar, tayuban. Tayuban itu tarian. Tarian guyub ya, itu tarian pergaulan memang. Pergaulan. Itu lebih duluan tayuban atau lebih belakangan setelah tari topeng atau wayang? Itu beriring berjalan kalau menurut saya bersama, karena ini media sama, ini juga media syiar juga. Tayuban itu sinonim dari toyibah. Oh, toyibah. Tayuban itu sejenis tarian ya? Tarian pergaulan. Tarian pergaulan itu dulu konon difungsikan untuk apa, Mak? Lebih kepada welcome, menerima tamu. Selamat datang gitu ya, penyambutan ya? Ya, itu biasanya ditaruh di terakhir. Pas acara selesai, seremoni, ya kita nari bareng. Dan tariannya pun bebas. Kita yang nggak bisa nari pun, asal kita bisa ngikuti irama, ya jalan. Sebentar. Kalau topeng kan ada gerakan-gerakan nih. Ada betul, gerakan ya, ada ini gerakan ini. Kalau tayuban sama sekali nggak? Ya. Kalau tayuban itu lebih kepada esensinya tari gagahan, kayak lebih jelasnya tari tumenggung, patih gitu. Tapi tidak terstruktur. Ya, harus ini dulu, harus ini enggak? Enggak. Itu enggak terstruktur, bebas. Gimana moodnya si penari. Yang jelas si kendang harus bisa ngikutin. Itu yang bedanya itu. Ada pakem gerakan nggak sih, Mak? Ada. Tetap ya. Kayak capang ada, capang begini, terus incek ada, terus gedut ada. Cuma ya itu tadi urutannya tuh semaunya yang nari. Itu. Oh ya, itu yang membedakan nih teman-teman. Jadi kalau tari topeng itu penari ngikutin gamelan atau kendang ya. Betul. Kalau tari tayuban itu justru si gamelan itu yang ngikutin penari. Kebalikannya. Itu Cirebon. Itulah uniknya ya tari tayuban. Dan kalau tari tayuban itu udah nggak ada. Ya, nggak ada penutup. Penutup lagi. Iya. Nah, wayang masih ada sekat, berokan masih ada topengnya. Tari topeng apalagi yang gitu. Ya, jadi mungkin tari topeng, wayang dan sejenisnya itu adalah masih nyamar. Ya, masih nyamar, masih ada kepura-puraan siapa di dalamnya. Kalau tayub ya udah level sih derajatnya tertinggi, yaitu marifat. Udah marifatullah. Kalau di Islam ya marifat. Ya, betul. Oke, tadi bicara tarian, ada tarian topeng, ada wayang ya kesenian, ada tayuban, terus ada lagi apa lagi? Berokan. Berokan. Berokan termasuk satu kesenian juga? Sama, ya itu tarian jenis kesenian untuk syiar juga karena. Nah, itu boleh diceritakan. Berokan itu sendiri kan kebarokahan ya, isinya itu. Jadi memang fungsi pada saat era kemerdekaan ini sebagai trik sandi. Oh, trik sandi. Trik sandinya karena
berokan itu menggunakan suara yang seperti Morse. Sandi-sandi. Sandi Morse ya. Kalau di pramuka Morse. Betul. Pakai bendera. Gaya bicaranya kan nggak jelas gitu ya. Artikulasinya nggak jelas karena tadi hanya orang tertentu yang paham dengan kode-kode tadi. Nah, ini maksudnya ini. Itu karena era kemerdekaan difungsikan sebagai trik sandi. Berokan ya. Oke, berokan, terus tadi Tayuban, terus ada apa lagi Mak di Cirebon ini? Wayang Wong. Nah, Wayang Wong Cirebon juga beda dengan Wayang Wong di Jawa dan di Priangan ya. Karena Wayang Wong Cirebon menggunakan topeng juga. Oh, topeng juga. Iya, dan dalangnya pakai dalang trek-trek, artinya dalang yang melakukan dialog tadi. Ya. Dengan wayang wong tadi. Tapi kalau di tempat lain hanya menggunakan rias wajah, tapi dialognya langsung si tokohnya tadi yang ini dialog. Wayang Wong. Oke, Wayang Wong itu kan berarti manusia yang mempraktikkan ya, memperagakan ya, melakonkan lah. Ceritanya tetap cerita wayang juga. Iya, cerita Mahabharata Ramayana. Nah, bedanya apa antara Wayang Wong dengan sandiwara? Sandiwara jelas. termasuk kesenian Cirebon bukan sih? Iya, jelas. Jelas juga Cuma eranya kan lebih kekinian ya. Kalau sekarang sih ya, bukan eranya Wali gitu. Masres dulu sih namanya. Ya ceritanya lebih ke babat juga, kayak wayang golek cepak. Babat Cirebon, cerita-cerita sejarah Cirebon gitu. Macam itu. Bagaimana sih pihak keraton nih dalam rangka mensiarkan lah atau mengembangkan budaya tradisi Keraton Kacirebonan ini, Ma? Ya, kami kan punya dua unit kerja. Ada Sekar Pandan, ada itu menjawabnya itu. Tadi pertanyaan tadi itu dijawabnya dengan dua. Ada pelatihan ya? Ada latihan tiap hari ya untuk latihan seni nari ya, khususnya tari topeng ya. Yes. Betul. Nah, kalau kegiatan-kegiatan tahunan nih yang sifatnya event. Itu apa aja? Tadi kan tradisi udah ya. Sekarang budaya, eventnya apa aja nih? Event yang jelas di 13 Maret itu kita milad Keraton Kacirebonan yang sekarang berarti tahun depan 217 tahun. Kami punya hari jadi atau ulang tahun Sanggar Sekar Pandan, ada ulang tahun milad Griya Budaya Mama Ucup. Jadi punya 3 event. 13 Maret milad Keraton, 14 Mei hari jadi Sekar Pandan, 1 September itu milad Griya Budaya Mama Ucup. Kita punya 3 event dalam 1 tahun. Itu di luar event yang kondisional, artinya ada pihak dari luar yang ingin berapresiasi seni atau budaya di kami di Keraton, ya kami fasilitasi. Betul. Oke, itu aja teman-teman ya liputan kali ini seputar budaya yang ada di Keraton Kacirebonan. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Mamayan bisa memberikan informasi lah atau pengetahuan tentang budaya yang ada di Keraton Kacirebonan. Kita akan coba explore ya seni dan budaya lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.